kembali kepada sesi yang pertama tadi Ustaz. Iya. Yang masalah pemasangan antara kelompok satu dan kelompok yang lain yang kaitannya dengan universal tadi Ustaz. Iya, iya. Nah, ini satu pembahasan yang juga cukup menarik, yang terkadang seharusnya ini perlu mendapatkan interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, yang seharusnya juga dipahami oleh kita sebagai umat, bahwa adanya perbedaan pandangan artinya bahwa kita tahu ada madhab dalam fikih, madhab dalam teologi, dan lain sebagainya, yang seharusnya kita lihat dengan adanya perbedaan ini adalah perbedaan ini merupakan satu bagian daripada hasanah keilmuan yang dimiliki di dalam Islam. Perlu digarisbawahi itu hasanah keilmuan. Ya, karena justru dengan berkembangnya beragamnya interpretasi yang ada, dengan kemampuan nalar dan perkembangan zaman yang ada, justru disinilah yang akan memperkaya keilmuan, hasanah keilmuan yang ada di dalam Islam. Yang artinya jika tidak adanya sebuah perbedaan pandangan, baik itu di kalangan para ulama menginterpretasikannya dengan kondisi sekarang, bagaimana menilai sebuah dunia pendidikan, dunia perekonomian, bagaimana mengambil sebuah rumusan daripada hasanah dan konsep-konsep umum yang sudah diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an maupun hadis dan lain sebagainya. Jika hal itu tidak kita fahami dengan sebagai sebuah bagian daripada perkembangan dunia keilmuan, itu yang kita khawatirkan. Artinya kenapa perlu kita khawatirkan? Karena sebagian orang-orang yang berpikiran sempit, orang-orang yang berpikiran licik, yang menganggap bahwa hanya pandangannya lah yang benar. Merasa diri paling benar itu adalah merupakan sumber perpecahan. Nah, itu yang menjadi masalah atas bagaimana mengatasinya selama ini. Oleh karenanya kita mensikapinya, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang alamiah. Apalagi kita melihatnya perbedaan pandangan itu merupakan bagian daripada hasanah keilmuan. Kalau kita melihatnya itu sebagai sebuah hasanah keilmuan, maka dari sinilah akan muncul perkembangan-perkembangan pengetahuan yang pada satu sisi mampu menjawab problematika kehidupan. Yang artinya kalau kita hanya mengandalkan pada satu sisi tanpa adanya sebuah proses perkembangan, makanya di dalam dunia Islam sekalipun, dalam dunia fikih sekalipun, ada yang namanya konsep ijtihad, ada konsep ijma dan lain sebagainya. Yang artinya kalau kita mau membahas konsep-konsep itu sendiri di dalam pertemuan ini cukup panjang kita membahasnya. Tetapi pada satu sisi bahwa hasanah keilmuan yang sudah ditetapkan, yang menjadi pakem, yang artinya perkembangan dunia sekarang ini banyak hal-hal yang pada satu sisi itu membutuhkan sebuah jawaban, baik itu dalam dunia kedokteran, dalam dunia perbankan, dalam dunia ekonomi, seluruh aspek, dalam dunia budaya, sosial dan lain sebagainya. Yang seharusnya semua ini ada jawabannya. Disinilah peran penting orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari, mengkaji, mendiskusikan, mencari solusi dari permasalahan ini, bahkan dalam dunia politik sekalipun. Artinya inilah hasanah ilmuwan dan universitas Islam yang seharusnya kita junjung tinggi. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita melihat ada beberapa kelompok ataupun orang-orang tertentu yang menjadikan perbedaan itu sebagai sumber perpecahan. Perbedaan dijadikan sebagai sumber pertikaian. Bukan hasanah, bukan misalnya. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat disayangkan sekali. Tapi pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan itu adalah masalah syariah kan sebetulnya, masalah peramal pada kehidupan kita sehari-hari yang menjadi permasalahan
yang membuat kita orang-orang yang sungguh seperti itu, Ustaz? Bagaimana pandangan Ustaz seperti ini? Ya, justru karena itulah seperti yang saya sampaikan bahwa kalau saya secara pribadi tidak sepakat bahwa yang menjadi sumber perpecahan itu adalah syariat. Tidak. Yang menjadi sumber perpecahan itu adalah hati masing-masing daripada pemeluk agama. Atau ada besar dipuji, Ustaz? Saya tidak mengerti. Salah satu yang paling besar, kalau dikatakan bahwa tidak ada kebencian, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tetapi penyakit hati yang membuat seseorang memicu dengan adanya perbedaan ini muncul pertikaian karena merasa diri paling benar. Itu bukan masalahnya adalah kunut atau tidak kunut. Yang kunut punya argumentasi, yang tidak kunut punya argumentasi. Bukan yang tahlil dan tidak tahlil ya. Yang dia melaksanakan salatnya itu dengan mengucapkan amin dan tidak amin, yang lurus ataupun sedekap. Berbagai perbedaan yang kita tahu di dalam dunia fikih itu berbagai macam, tetapi pada akhirnya hal itu tidak menjadikan sesuatu yang menjadi sebenarnya perbedaan. Kenapa saya katakan, kalau saya boleh ingin menganalogikannya, pernahkah kita beribut andaikan ada dua orang yang sakit, sama-sama sakit, tetapi dia merujuk kepada dokter yang berbeda, yang satunya diberikan resep antibiotiknya 3 kali sehari, yang satunya disuruh minum antibiotiknya 1 hari sekali. Pernah mereka berdua ribut? Yang benar itu adalah 3 kali sehari. Yang satunya bilang enggak, 1 hari sekali. Enggak pernah. Kenapa? Ya sudah, Anda menguasai dokter A sebagai rujukan Anda, laksanakan apa yang diresepkan. Begitu pula sebaliknya. Ya maunya seperti itu kehidupan kita sehari-hari. Justru konsep dasar dalam berfikih itu ini yang harus dipahami. Sehingga tidak ada kata lagi mencela orang lain, menyalahkan orang lain, mengaku paling benar, merasa diri paling benar. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna, semoga kita jauh. Hal yang paling berbahaya sekali pada saat hal seperti ini, kita mengkafirkan orang lain. Karena ancamannya jelas dari Rasulullah SAW. Man kafara musliman faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan seorang muslim, sungguh dia yang kafir. Ya. Jadi tidak segampang itu kita mengucapkan kafir kepada seseorang itu. Tidak semudah itu. Hanya dikarenakan ada perbedaan. Selama dia standar seorang muslim ketika menyaksikan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan meyakini adanya hari kiamat, dia sebagai seorang muslim. Betapa indahnya Ustaz kalau seperti hal itu dilakukan dalam umat kita sekarang ini, Ustaz. Justru Islam yang menjadi sumber keindahan manusia. Islam yang menjadikan warna-warna di dalam alam semesta ini menjadi satu paduan yang sangat-sangat menarik. Andaikan kita lihat bahwa dunia ini hanya ada warna kuning saja, apa yang akan terjadi? Atau kita ambil seperti analoginya bunga kertas, kalau daunnya merah saja kan tidak terlalu bagus, kalau ada kuning, merah, putih kan agak lebih indah. Justru perpaduan itu akan memberikan sebuah warna yang berbeda. Justru perpaduan itu inilah yang seharusnya dikedepankan. Keberagaman adalah merupakan rahmat dari Allah. Keberagaman adalah merupakan hasanah. Bukan kita menjadikan perbedaan, keberagaman merupakan satu rangkaian. Jari ini tidak akan pernah sama. Kita memiliki 5 jari. 5 jari yang berbeda. Tidak ada yang sama. Tapi inilah kesempurnaannya. Oleh karenanya, saya kira bahwa ketika kita memahami dengan baik universalitas Islam, rahmatan lil alamin yang ada di dalam ajaran agama ini, maka Islam akan menjadi seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan menjadi sebuah agama yang paling agung. Islam akan menjadi agama yang menjadi panutan. Islam akan yang menjadi agama yang menjadi tauladan, menjadi contoh bagi seluruh alam ini. Dunia akan menyaksikan Islam sebagai sebuah agama, sebuah konsep yang benar-benar menyejukkan, konsep yang benar-benar menjadikan
konsep mampu mengantarkan manusia pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan pemirsa dengan memperhatikan atau menyimak apa yang Ustaz sampaikan tidak akan memberi contoh Ustaz apa yang disampaikan Ustaz kepada pemirsa sekalian itu. Mudah-mudahan kita pun seharusnya bisa sedikit banyak berupaya pada semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mengaplikasikan dan mengamalkan ajaran, konsep, keyakinan yang ada pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya itu akan menjadi sebuah tauladan yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Dan betapa indahnya Islam itu. Insyaallah. Pemirsa, demikian perjumpaan kita kali ini. Dan sebagai renungan kita bersama, agama bukanlah dari pendapat, tapi agama adalah harus diikuti. Saya Kiai Agus Muhammad Sukri dan Ustaz Ahmad Ghazali LC mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Jazakumullahu khairan katsir. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.